teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang telaah kurikulum pendidikan tingkat dasar. Nah, sebelum masuk kita pada pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Deswin Ternae NPM 190531111005. Saya mahasiswa Universitas Dharma Agung Medan, jurusan Pendidikan Fisika semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang diasuh oleh Bapak PB Parsaoran Damani SPD MPD dalam mata kuliah telaah kurikulum dan bahan ajar fisika SMA. Nah, pada pembuatan video ini ada pun tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yang diberikan Bapak tersebut. Oke, kita langsung aja pada pembahasannya. Telaah kurikulum pendidikan tingkat dasar. Pada bagian A, telaah kurikulum 2013 pendidikan jenjang SD dan MI. Perubahan kurikulum di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam proses perubahannya, kurikulum terjadi atas dasar kebutuhan dan tuntunan baik masyarakat sebagai pengguna lulusan maupun sekolah sebagai institusi yang melahirkan produk. Perubahan kurikulum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh peserta didik. Oleh karena itu, perubahan kurikulum menjadi suatu keharusan dalam institusi pendidikan dalam upaya mencari jalan keluar dari berbagai masalah atau problem pendidikan menuju hasil pendidikan yang bermutu. Berangkat dari kurikulum yang baik inilah yang diharapkan dapat dikembangkan desain kurikulum yang mampu menghasilkan lulusan peserta didik yang mempunyai masa depan yang cerah dan berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pergantian kurikulum merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam dunia pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari format kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna lulusan. Seterusnya, kalau kita perhatikan, kurikulum ini lebih mengedepankan pengembangan peserta didik ke arah mental atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah selesai mengikuti program pembelajaran. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan di tahun 2014, 2013 sudah ditetapkan di kelas 1, di kelas 2, di kelas 4, dan di kelas 5. Pada tahun 2015 diharapkan telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Baik dari kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, di mana aspek penilaian tersebut yaitu dimulai dari aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang diringkas dan ada juga materi yang ditambahkan. Materi yang diringkas ada pada materi bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pembelajaran tersebut terutama matematika disesuaikan dengan pembelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Pada bagian B ini, itu pendekatan tematik pada kurikulum 2013 jenjang SD atau MI. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran pada kurikulum 2013 pada jenjang SD atau MI adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 merupakan pendekatan pembelajaran yang menjadi ciri dari kurikulum ini. Pembelajaran tematik dimaksudkan adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan tersebut. Sutridjo dan Sri Istuti Meami pada 2006
menyatakan bahwa pembelajaran tematik kurikulum 2013 merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik kurikulum 2013 dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. Di samping itu, pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi atau keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek kegiatan belajar mengajar. Implementasi pembelajaran tematik pada jenjang pendidikan SD atau MI dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Bersifat terintegrasi dengan lingkungan. Prinsip ini bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan perlu dikemas dalam suatu format keterkaitan. Maksudnya, pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi siswa atau ketika siswa menemukan masalah dan memecahkan masalah yang nyata dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan topik yang dibahas. Kedua, bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema. Bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang real sekaligus mengaplikasikannya. Dalam melakukan pembelajaran tematik kurikulum 2013, siswa didorong untuk mampu menemukan tema-tema yang benar-benar sesuai dengan kondisi siswa, bahkan dialami siswa. Yang ketiga, efisiensi, maksudnya pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 memiliki nilai efisiensi antara lain dalam segi waktu, beban materi, metode, penggunaan sumber belajar yang otentik sehingga dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara tepat. Ada beberapa karakteristik dari pendekatan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu berorientasi pada siswa. Berorientasi pada siswa ini, proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman belajar. Pengalaman belajar tersebut dituangkan dalam kegiatan belajar yang menggali dan mengembangkan fenomena alam di sekitar siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa, yaitu agar pembelajaran lebih bermakna, siswa perlu belajar secara langsung dan mengalami sendiri. Atas dasar ini, maka guru perlu menciptakan kondisi yang kondusif dan memfasilitasi tumbuhnya pengalaman yang bermakna. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, yaitu mengingat tema dikaji dari berbagai mata pelajaran dan saling keterkaitan, maka batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang keempat, bersifat fleksibel, artinya bahwa pembelajaran tematik itu pelaksanaan pembelajarannya tidak terjadwal secara ketat antar mata pelajaran. Dan yang terakhir, kelima, yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Tema dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 memiliki peran antara lain: 1.
Siswa lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Kedua, sistem dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Keempat, kompetensi berbahasa bisa dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi siswa. 5. Siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 6. Siswa lebih bergairah belajar karena mereka bisa berkomunikasi dalam situasi yang nyata. Dan yang terakhir ketujuh yaitu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 kali. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik, yaitu 1. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013, perlu mempertimbangkan alokasi waktu untuk setiap topik, banyak sedikitnya bahan yang tersedia di lingkungan. 3. Pilihlah tema yang terdekat dengan siswa, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 memiliki beberapa keuntungan dan juga kelemahan yang diperolehnya. Keuntungan yang dimaksud yaitu 1. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 2. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. 3. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 5. Implementasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SD atau MI. Pada bagian C, yaitu implementasi kurikulum 2013, pendidikan dasar. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan seperti penyusunan perencanaan, penerapan, dan evaluasi atau refleksi. Tahap-tahap ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A. Perencanaan. Mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran tematik, maka perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 harus sebagai mungkin. Oleh karena itu, akan beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merancang pembelajaran tematik ini, yaitu 1. Pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. 2. Pilihlah tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dan semester. 3. Buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. 4. Buatlah pemetaan pembelajaran tematik. Pemetaan ini dapat dibuat dalam bentuk matriks atau jaringan topik. 5. Susunlah silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan matriks jaringan topik pembelajaran tematik kurikulum 2013. Bagian B, penerapan pembelajaran tematik. Penerapan pembelajaran tematik ini dengan tersedianya laboratorium yang memadai tersebut, maka guru ketika menyelenggarakan pembelajaran tematik kurikulum 2013 akan dengan mudah memanfaatkan sumber belajar yang ada di laboratorium tersebut, baik dengan cara membawa sumber belajar ke dalam kelas maupun mengajak siswa ke ruang laboratorium yang terpisah di ruang kelasnya. Bagian C, evaluasi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 di samping memiliki beberapa juga terdapat beberapa kekurangan yang diperolehnya. Kekurangan yang ditimbulkannya yaitu bagian A, guru dituntut memiliki kompetensi baik pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. C. Sarana dan prasarana masih belum memadai. D. Ruang lingkup kajian telaah kurikulum jenjang pendidikan SD atau MI.
Ruang lingkup kajian yang menjadi fokus dalam telaah kurikulum pada jenjang pendidikan SD atau MI meliputi A. Tujuan. Nah, tujuan ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun tujuan umum pengajaran pada jenjang SD atau MI yaitu seperti tercantum dalam kurikulum 2013 sekolah dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan di bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. B. Materi. Berdasarkan pemaparan yang telah kita sampaikan tersebut, ada beberapa macam kesenjangan atau ketidaksesuaian dengan antara kurikulum 2013 dan kondisi lingkungan sekolah serta pembelajaran yang dilakukan di sekolah saat ini. Contohnya seperti pedalaman yang selalu tertinggal dalam hal penerimaan informasi pendidikan yang mengakibatkan ketertinggalan dalam hal pendidikan. C. Metode. Metode ini yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 1 adalah metode ceramah, metode gummies learning, metode fun learning, pemberian tugas. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 2 adalah 1. Metode ceramah, 2. Metode kooperatif, ketiga metode tanya jawab, dan yang terakhir keempat metode gemas learning atau metode belajar sambil bermain. Metode yang digunakan dalam pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 3 adalah metode spiral, 2 metode proyek, 3 metode pemberian tugas, dan yang terakhir resistasi. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 4 adalah 1. Metode diskusi, kedua metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok, 3. Metode karya wisata, dan 4. Metode ceramah. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 pada tingkat sekolah dasar adalah metode latihan yaitu 1. Metode tanya jawab, kedua metode diskusi, ketiga metode pemberian masalah kepada siswa, dan yang keempat metode demonstrasi. D. Evaluasi. Evaluasi yang dapat dilakukan pada kurikulum 2013 yaitu bagian A. Pemberian tugas, B. Portofolio, C. Ulangan tiap bab, dan D. Tes. E. Kajian khusus telaah kurikulum pada jenjang SD atau MI. Adapun metode yang disampaikan para guru kepada muridnya adalah dengan cara ceramah dan menggunakan buku. Dalam penyampaian mata pelajaran ini pun bisa digunakan di dalam kelas maupun di luar kelas tergantung tema atau konteks mata pelajaran yang disampaikan. Namun, kenyataan di lapangan penerapan metode pada kurikulum 2013 masih terkendala. Selain itu, masih banyak lagi kendala-kendala dalam proses belajar mengajar karena selain guru yang belum bisa menyesuaikan kurikulum 2013, fasilitas pembelajaran pun belum lengkap seperti buku cetak atau perpustakaan yang belum memadai. Dengan demikian, kendala yang ditemukan dari penerapan kurikulum 2013 pada jenjang SD atau MI ini adalah 1. Sumber daya manusia dan fasilitas-fasilitas lain, 2. Sistem yang digunakan atau pendekatan tematik yang belum dipahami secara komprehensif oleh guru, dan ketiga metode yang disampaikan masih cara yang lama atau konvensional.
Seharusnya, menurut kurikulum 2013 sudah menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific. Pelaksanaan evaluasi pun masih menggunakan pola lama. Mereka mengalami kesulitan dalam penerapan evaluasi dengan pendekatan autentik. Terus, namun demikian kurikulum 2013 ini menurut penulis adalah kurikulum yang mencoba menjawab dari kebutuhan baik peserta didik maupun kebutuhan pengguna. Adapun adanya kesenjangan yang terjadi pada zaman sekarang, ini bisa dipecahkan dengan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi sekolah atau guru yang mengajar di SD atau MI. Jadi kurikulum 2013 ini menurut penulis adalah kurikulum yang mencoba menjawab dari kebutuhan baik peserta didik maupun kebutuhan pengguna. Oke, cukup dulu sampai di sini pembahasan saya pada video kali ini. Bila ada kekurangan dan kelemahan, baik dalam penyampaian penjelasan, besar harapan saya mohon dimaklumi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam pendidikan.